Selamat pagi semuanya. Halo teman muda berkemajuan. Pagi hari ini kita mulai live lagi. Tapi live-nya ini beda dari live sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kita live nggak menghadirkan tamunya itu langsung ke sini. Tapi kali ini untuk program terbaru kali ini kita itu mengadakan live dengan bintang tamunya itu langsung datang ke sini, langsung datang ke aplikasi. Nah, pada kesempatan episode kali ini, episode terbaru kali ini, jadi kalau dulu kita live-nya hanya membahas tentang seputar PMB aja ya, seputar PMBK itu apa, tes potensi akademik itu apa, terus beasiswanya, terus masuk webnya atau ribet gitu ya. Kalau orang yang melihat awal mungkin susah ya daftar di UNISA, tapi pas waktu pendaftaran itu semua berjalan dengan cepat gitu loh. Kalau kita sesuai dengan persyaratan yang harus disiapkan ya gitu. Kalau persyaratannya udah siap, kita daftarnya udah mantep ya, hari itu pun kita bisa dapat pengumumannya juga. Jadi kalau misalnya buat teman-teman, apalagi sekarang di masa pandemi kayak gini, jadi kalau misalnya mau cepat itu berarti syarat-syaratnya juga harus di-scan dengan ukuran yang sesuai. Kan sekarang online ya, serba online. Pendaftaran pun juga online, pengumuman pun juga melalui website resmi kami. Terus untuk fakultas, kita kan ada 3 fakultas nih. Nah, kebetulan nih D3 Kebidanan itu sekarang akreditasinya apa sudah berubah? Iya, akreditasinya itu dulu D3 Kebidanan akreditasinya dengan akreditasi A. Nah, sekarang ini D3 Kebidanan udah naik di akreditasi unggul. Jadi benar-benar ini udah akreditasi yang paling tinggi ya, Kak. Jadi benar-benar ini udah, pokoknya kalau misalkan mau masuk kebidanan mantap deh kalau di sini udah unggul juga. Unggul. Selain itu kan kebidanan juga sekarang udah ada prodi baru ya Kak, yang tentang profesi bidan. Ya, jadi bisa sekarang kalau misalkan mau lanjut lengkap banget ya, dari D3 Kebidanannya, dari D1 terus nanti dilanjutkan dengan profesi. Aku aja mau ada keinginan untuk daftar lagi ya, profesi. Oke. Kemarin itu ada yang tanya tentang seputar pembiayaan perkuliahan Kak. Nah, kalau mungkin bisa dijelasin sama teman-teman Instagram tentang bagaimana pembiayaan perkuliahannya. Kalau untuk biaya perkuliahan itu sebenarnya untuk rincian detailnya itu ada di website resmi kami. Tapi yang di website resmi kami sudah dijelaskan rincian biaya pembayaran awal dan juga biaya per semesternya. Nah, jadi nanti untuk per semesternya itu juga sudah detail dari dia mulai masuk hingga dia lulus nanti wisuda, kecuali biaya makan ya, makan atau kos itu ya sama kosannya pribadi. Elva sendiri itu BTW kosnya daerah mana? Aku kosnya nggak jauh-jauh, pokoknya deket kampus aja. Soalnya masuknya memang pagi ya? Iya, kalau kebidanan masuknya pagi, tapi ya itu walaupun kita masuknya pagi, tapi kita kayak benar-benar diajarin kualitas perkuliahan yang bagus gitu. Jadi kita lulus udah siap untuk kerja kayak gitu. Jadi udah terbiasa dengan jamnya tuh ya segitu. Dari masuk kuliahnya juga pagi. Kalau pulang biasanya jam terakhir jam berapa? Keluar ada yang jam malam, ada yang makan sore kayak gitu. Tergantung sih perkuliahannya kayak gitu. Kan kita juga pakai absensinya udah pakai absensi yang benar-benar terkini ya Kak, udah pakai barcode jadi udah pokoknya di sini update terus lah, pokoknya pakai yang terbaru ngikutin zaman ya. Nah, bisa ceritain sedikit nggak sih sebenarnya kalau misalnya kuliah di sini, apalagi D3 Kebidanan, itu gimana sih selama di sini, suka dukanya lah tentang apa ya, suka dukanya ya. Setiap perkuliahan itu kan pasti ada suka, pasti ada dukanya. Kalau sukanya tuh suka karena kita punya banyak teman, karena kita perkuliahannya juga terbantu dengan semua perlengkapan yang benar-benar mumpuni, kita punya skill lab yang benar-benar udah sesuai kayak di real, kayak di lapangan gitu. Jadi kita nggak merasa oh kalau di lapangan besok kayak gini, oh nggak punya lah kayak gitu. Tapi di sini kita tercover gitu, kita punya alat-alatnya sesuai dengan kebutuhan kita saat di lapangan. Terus
Selain itu juga komunikasinya juga bagus antara dosen kayak gitu juga. Kita saling dibantu walaupun kita misalkan lupa kita masih diingetin kayak gitu. Jadi kita terus belajar kayak gitu. Kalau dukanya mungkin ya apa ya? eh, Kebanyakan sukanya sih daripada duka. Aku ajak followers aku buat tanya aja ya kak, siapa tahu ada mahasiswa yang mau masuk gitu. Kemarin kan udah open QM ya. Iya. Itu pertanyaannya tuh apa sih, kita bantu buat jawabin. Nah kemarin itu kan ada yang tanya, nah aku langsung operin suruh ikut di live-nya ini. Nah kemungkinan tadi udah ikut live tapi mungkin karena jaringan atau apa biasanya keluar. Kemarin itu pertanyaannya tuh masih ya seputar pendaftaran masih bisa apa enggak, terus kayak biaya perkuliahan, terus kalau misalkan kuliah di kebidanan itu enak enggak sih kak kayak gitu. Enak kalau dari yang saya sendiri gimana? Enak atau enggak menurut dia? Di kebidanan enak-enak aja sih kak, apalagi dengan terbantu dengan akreditasi. Kan kalau kita kerja kan pakai gunain akreditasi ya, jadi kalau misalkan akreditasinya kita udah bagus, jadi kita peluang kerjanya juga udah bagus kayak gitu. Untuk kedepannya kira-kira Alfa sendiri mau nggak lanjut ke D4? Ya kemarin udah diskusi sih. Ya masih antara tahun ini sama tahun depan mau lanjut D4 sekaligus ambil profesi ya. Cuma kan profesi masih baru ya kak. Jadi sambil kuliah D4 nanti sambil nunggu profesi, siapa tahu akreditasinya naik. Memang dari dulu pengen jadi bidan ya? Atau apa sih yang mendorong untuk bidan itu apa? SMA tuh cuma iseng-iseng, pas waktu mau lulus itu kayak fotobook gitu loh, dia itu tulisannya calon bidan kayak gitu. Nah nggak taunya pas lulus kuliah daftarnya di bidan beneran. Tapi memang sebelumnya memang ada bayaran untuk bisa masuk bidan aja. Sebenarnya tuh bayangan tuh ada, cuma nggak mungkin kayak gitu loh Mas ya. Kita Unisa itu dari mana Universitas Aisyah dulu waktu? Kemarin tuh kan aku juga ikut PMI ya kak, PMI di Gunung Kidul, jadi banyak yang teman-teman PMI itu di Unisa ini bidannya gini. Nah aku coba cari-cari info, nah ternyata sesuai dengan harapanku dan akhirnya masuk di Unisa. Jadi banyak yang merekomendasikan kayak tadi. Iya betul. Karena ya emang Unisa tuh yang pertama yang aku lihat itu akreditasinya kayak gitu. Ya pasti kalau pada mau kuliah kan lihatnya akreditasinya apa sih kayak gitu. Jadi kayak biar nggak ragu-ragu. Kita sambil cari-cari pertanyaan yang kemarin ya. Iya kak. Sementara ini kan belum masuk nih beberapa pertanyaan dari teman-teman. BTW Elva udah ada cibawelnya belum? Apaan tuh? Kak mau tanya dong, boleh nggak? Boleh. Nah, katanya misalkan kampus berwawasan Kesehatan. Ya. Nah, sekarang kan baru ini kak, pandemi itu ya, COVID. Nah, dari kampus Unisa tuh apa sih yang sudah diterapkan atau yang sudah dilakukan oleh universitas? Apa aja kak? Kalau aku sendiri ya, tadi masuk ke sini udah langsung benar-benar dicek ya, kayak protokol kesehatan, mulai dari cek suhu, terus harus gunain hand sanitizer dan harus wajib gunain masker untuk mengurangi si penyebaran si COVID-19 ini. Mungkin kalau kakak? Selain dari tadi protokol sebelum masuk ya, sekarang kan kuliah juga udah mulai online ya? Iya betul. Sekarang kalau misalnya berarti online itu kuliah daring dari bulan apa? Awal mulanya dari bulan Maret itu kan benar-benar dilema ya, antara masih kuliah nggak sih atau masih tetap gimana kayak gitu. Mulai bulan Maret itu kita udah mulai kayak diputuskan kalau kita harus kuliah secara online. Waktu itu apakah udah ada misalnya praktek atau apa itu langsung Kebetulan tuh pas waktu itu kayak gitu. 16 Maret itu harusnya saya masuk di praktek klinik. Cuma kan
kebetulan pas di situ kan pas pandeminya lagi panas-panasnya ya Kak, lagi masuknya di Indonesia. Jadi kita ditunda dulu untuk kuliah online ya, praktek di lapangannya. Terus kita diganti dengan kuliah online. Jadi kayak kita tetap belajar dengan dosen-dosen pembimbing kita. Jadi sampai saat ini untuk praktek nggak ada praktek di lapangan ya? Enggak, belum ada. Melalui online semua. Iya, Kalau untuk saat ini memang entah dari kuliahnya saat ini pun kalau misalnya beberapa staff juga yang masuk juga bergiliran sih kayak gitu. Mungkin ada lagi yang bertanya. Termasuk sidang hasil pun kan kita secara online ya. Kemarin juga ada ya yang masuk di narasi juga tuh, trending juga tuh di TikTok ya, masuk. Ada yang itu teman kamu? Iya, teman aku sekelas. Iya. Yang sekelas, berarti dia udah melakukan ini ya, seminar? Udah. Terus yang prodi yang di angkatanku ini udah hampir 75% udah sidang hasil semua. Oke. Ini Ica nonton Kak yang tadi dibahas. Halo Ca. Oh iya. Bulannya berangkat pagi, pulang sore, gitu banget ya. Tapi ya buat belajar sih Kak. Kalau kita nggak belajar dari sekarang, besok kalau kita kerja kayak kaget, iya kaget kayak gitu. Sekarang udah dari sekarang udah terbiasa ya, dari kuliah. Kalau dari admisi sendiri, kira-kira ada info nggak sih Kak? Kira-kira kita masuknya yang mahasiswa baru kapan? Sementara ini sih kemarin juga banyak banget di DM tuh nanya ya tentang mataf. Iya. Tapi untuk saat ini kita tuh juga memang belum ada informasi resmi terkait mataf itu kapan, perkuliahan itu kapan. Tapi kalau misalnya sudah ada informasi resmi terkait jadwal program mataf, terus kemudian perkuliahan itu pasti kami infokan. Tapi kami infokannya secara bertahap kayak gitu. Jadi buat teman-teman kemarin sih ada banyak yang DM, Kak katanya Kating kita bulan depan udah mataf nih, tapi kan kita belum bisa ngasih kepastian tepat apa benar kita tuh bakal diadakan mataf bulan depan atau enggak gitu. Jadi masih benar-benar membingungkan ya Kak. Semoga aja pandeminya segera berakhir. Ya, sekarang juga registrasinya aja sekarang semuanya online, semua serba online. Pengambilan seragam pun juga hanya yang diutamakan sih dari musim Jogja, tapi untuk yang dari zona merah itu tidak boleh masuk ke sini. Dan kalau yang pengadilan pun juga dijadwalkan. Jadi kalau misalnya yang mengambil seragam itu harus menghubungi narasumber dulu biar dijadwalkan, biar ke kampus tuh nggak langsung berbanyak kayak gitu loh. Nah kalau yang untuk luar Jawa, kalau misalkan udah diterima pengambilan seragamnya gimana Kak? Mungkin kalau kemarin sih ada yang bilang pengiriman secara dikirim misalnya seragamnya, kesehatan buku itu dikirim ke anaknya mungkin di luar Jawa, di beberapa daerah yang di zona merah. Ya semoga aja cepat selesai ya Kak. Biar Biasanya dari itu prakteknya, iya. Biar bisa wisuda juga Kak. Iya sekarang juga wisuda. Tapi untuk kemarin ini ya sempat wisuda kan cuma ya dalam wisuda juga sebelum pandemi. Maksudnya pandemi itu semakin parah. Juga kemarin di Unisa mengadakan wisuda dengan protokol kesehatan juga pastinya. Mau nanya lagi boleh nggak Kak? Iya, apa? Dari Kak Elva ya namanya? Iya. Kak Elva dari tiga bidang. Betul. Di tiga bidang tuh katanya harus perempuan nih. Jadi semuanya perempuan teman-temannya. Iya, Kenapa ya? Kalau cowok tuh pengen jadi bidang tuh nggak boleh. Kalau kebidanan kan emang kita harus mulai dari bayi sampai remaja sampai menopause kan sama perempuan sama bidan yang lebih mungkin karena kita punya chemistry jadi saling pendekatannya lebih bagus. Tapi kan kalau laki-laki kan mungkin ada emosionalnya juga, jadi laki-laki cenderung ke perawat kayak gitu. Atau kalau misalkan cowok mau ikut jurus ke kebidan mungkin bisa ambil dokter SPOG atau gimana, dokter obsgyn. Tapi kemarin memang ada loh yang cowok mau masuk di bidan. Oh gitu Kak. Jadi pas dia daftar
terus ditanya langsung gitu, ini tuh bener nggak mas mau masuk ke bidang iya? Mungkin dia nggak, ini bener-bener real. Kemarin pas ada data sebelum pandemi ya, dia mau masuk bidang ini ya, bener gitu. Kayaknya dia bilang nggak ada suara